kali ini aku juga ada ngebawa satu tangkai kayu seperti ini. Nah, ini ukurannya lumayan besar. Nah, dan ini merupakan batang kayu dari tanaman daun kelor. Nah, ini aku ambil dari tetangga di dekat rumahku. Ini dia dibuang aja gitu karena pohonnya juga udah lumayan besar, jadi dia sering tebang pohon-pohonnya untuk mempruning tanamannya ya, agar tidak terlalu ini tumbuhnya tidak terlalu berantakan atau gimana gitu, agar rapi tumbuhnya ya gitu deh. Dan ya ini aku minta kemarin, dan ya aku ambil aja langsung di tempat sampahnya. Dan di tempat sampah itu kemarin itu sempat tumbuh dengan beberapa tangkai, dan ini satu dan juga dua tangkai. Kemudian ketika aku bawa kemari, tangkainya itu jadi mengering karena di sini kemarin cuacanya benar-benar panas, dan ini udah aku bawa kemari sekitar 4 hari yang lalu. Dan ya di 4 hari yang lalu itu hanya aku letakin gitu aja di atas sini, aku berdiriin gitu aja di dekat pondokku ini. Karena itu dia mulai mengering karena tidak mendapatkan asupan air dan juga terlalu sering terkena sinar matahari. Walaupun begitu, ini masih tetap bisa hidup. Ini bakal kita coba tanam aja karena daun kelor ini sendiri juga banyak sekali ya ini kandungannya di dalamnya. Salah satu kandungan yang paling sering aku kenal itu bisa dijadikan sebagai ini organik, pupuk organik cair, yang dimana daun kelor itu memiliki banyak sekali unsur hara nitrogen di dalamnya. Karena itu untuk daun kelor ini sendiri sangat bagus apabila kita jadikan sebagai salah satu tanaman wajib yang ada di kebun. Untuk tanaman ini sendiri rencananya ingin aku tanami di sini aja. Ini ntar karena terlalu banyak rumput bakal aku bersihkan sedikit dengan menggunakan tangan aja lah langsung ya. Ntar bakal kita bersihkan dan bakal kita cangkul di situ untuk kita tanami tanaman kelor ini. Oke sip, jadi ini tadi udah kita tanami. Ini by the way untuk penanamannya itu sendiri, batang ini tidak memiliki akar sama sekali ya. Nah, dari tidak ada akar itu, ntar kita perhatikan apakah dia bisa numbuhin akar baru atau tidak. Tapi seharusnya sih aman-aman aja, soalnya tanaman, apa ini namanya, tanaman daun kelor ini sendiri itu sifatnya hampir sama seperti tanaman ubi kayu, yang dimana dia itu sangat gampang untuk menumbuhkan ini barunya, menumbuhkan akar barunya apabila kita stek seperti ini aja. Oke, ini ntar untuk kedepannya bakal kita update lagi, dan ya ini ntar bakal kita sirami sedikit agar dia bisa beradaptasi di tanah yang agak keras seperti ini ya. Kemudian di sini ada tanaman daun kelor yang kemarin aku tanami, dan ini dia kelihatannya udah mengering tangkai ujungnya, namun dia langsung menumbuhkan ini baru, tunas-tunas baru. Nah, di bawah ini sudah mulai menumbuhkan juga tunas-tunas barunya, lebih tepatnya percabangan baru ya. Nah ini ya, jadi udah mulai kelihatan dia bakal bertahan kemungkinan besar itu ke depannya. Ini by the way aku yakin hanya dalam beberapa hari ini aja dia masih belum mengeluarkan akarnya. Jadi kemungkinan besar dia bisa beradaptasi seperti ini memang karena tanaman daun kelor ini itu sangat mudah ya untuk beradaptasi. Walaupun cuaca di sekitar ini tidak menentu, kadang hujan, kadang tidak, tapi ya seperti yang kita lihat daun kelor ini merupakan salah satu tanaman yang wajib kalian tanami di kebun kalian. Karena selain banyak manfaatnya, tanaman ini juga gampang untuk ditanami, tidak perlu perawatan khusus sama sekali. Aku itu udah mulai menyukai dengan ini, dengan namanya sabut kelapa. Semenjak aku berhasil nanam apa itu namanya, tanaman cabai di dalam media sabut kelapa. Nah ini walaupun daunnya itu agak menguning, tapi ntar bakal kita akali dengan memberikan mungkin kotoran sapi atau bahan-bahan organik lainnya yang mengandung banyak unsur hara dari ini ya, dari nitrogen. Dan ya karena itu aku mulai menyukai dengan sabut kelapa ini karena ini sudah mulai terbukti ampuh untuk dipakai sebagai media tanam. Untuk sabut kelapa ini sendiri, sabut kelapa yang aku pakai untuk media tanam itu merupakan sabut kelapa yang sudah lama aku jemur di ini, aku jemur di bawah sinar matahari seperti ini, dan dia udah lumayan lama terkena air hujan. Sekitar 2 sampai 3 tahun mungkin ada. Karena itu dia teksturnya itu udah lebih lapuk daripada sabut kelapa yang masih segar gitu. Nah, bahkan dia udah sangat mudah untuk dipatahkan seperti ini. Nah, ini sangat bagus apabila kita jadikan media tanam karena dia udah lumayan lapuk sehingga akar tanaman itu gampang untuk tembus gitu. Nah, salah satunya tanaman dari rumput liar seperti ini. Jadi dia bisa tumbuh di media ini, di media sabut kelapa ini. Nah, karena itu untuk media sabut kelapa ini biasanya aku jemur selama kurang lebih 2 tahunan. Karena itu rencananya ini kan untuk tahun ini kan aku pakainya media sabut kelapa yang sudah lama terjemur ini. Tahun depan itu aku bakal pakai media tanam yang di sana yang sudah aku kubur juga kurang lebih 1 tahun, dan tahun depan itu udah memasuki 2 tahun. Dan ya
untuk sisa sabut kelapa yang di sana itu rencananya ingin aku ini juga, ingin aku apa ini namanya, ingin aku jemur juga di sini, di sekitaran sini. Dan 2 tahun kemudian ntar bakal kita gunakan juga sebagai media tanam. Jadi apabila kalian mempunyai sabut kelapa di rumah, pastikan untuk dimanfaatkan bahan organik itu dengan baik. Karena banyak manfaatnya untuk tanaman kita dan juga bisa dipakai untuk apa saja. Hari ini aku ingin update tanaman iniku, tanaman cabaiku yang ditanami dengan media tanam dari sabut kelapa. Dan ya, di sini semuanya kelihatannya mulai membaik kecuali dengan yang satu ini. Nah, ini satu ini kemungkinan besar kenapa bisa menguning karena dia di media tanam ini tidak aku masukkan tanah sama sekali ya. Jadi dia tidak tahu menyerap unsur hara di ini yang mana. Sedangkan untuk tanaman yang lain itu semuanya rata-rata aku berikan tanah yang dimana tanah itu sudah aku campurkan dengan sedikit kohe sapi yang membuat unsur hara nitrogennya itu tersedia dari kohe sapi itu sendiri. Sedangkan yang ini tidak ada unsur haranya di dalam ini, di dalam media tanam ini. Karena media tanam yang aku pakai itu semuanya hanya berasal dari sabut kelapa dan juga serbuk gergaji. Serbuk gergaji itu sendiri by the way kalau belum terurai dengan penuh itu tidak memiliki ini sama sekali, tidak memiliki unsur hara sama sekali. Jadi karena itu dia agak menderita ini. Bahkan di sini tangkai tanamannya aja ini udah mengering. Berbeda dengan teman-teman yang lain yang di sini masih pada hijau. Nah, walaupun agak mengkerut-kerut sedikit tapi dia lebih baik daripada temannya yang ini yang agak menderita nih. Nah, yang lain juga di sini juga walaupun di sini masih ada daun-daun yang sedikit kuning tapi tidak sekuning yang di sebelahnya ini. Nah, dan juga untuk tanaman yang sebelah ini sudah mulai terserang dengan hama. Nah, sini banyak sekali kutu putih dan ini ntar bakal kita sirami dengan menggunakan air putih aja, tidak menggunakan pestisida kimia apapun maupun pestisida organik. Jadi aku hanya menggunakan air putih aja yang aku semprotkan dengan tekanan yang lumayan tinggi sehingga ntar hama-hamanya ini bisa menyingkir dari tanaman cabai kita. Hari ini sepertinya tanaman cabai kita yang ini benar-benar udah kritis, udah menguning parah. Ini adalah tanaman cabai yang kemarin kita tanam di polybag yang isinya itu media tanam dari sabut kelapa seperti ini. Namun dia tidak diberikan dengan tanah, dengan campuran tanah. Sedangkan yang lain itu aku berikan campuran tanah. Nah, ini juga, dan juga yang sana. Dan mereka tumbuhnya pada subur semua, kecuali yang satu ini. Karena itu rencananya hari ini aku ingin nambahkan tanah dia sedikit. Ini sebenarnya bukan tanah sih, lebih tepatnya kotoran sapi yang udah lumayan mengering ini. Udah lama sekali aku diamin. Dan ini harapannya ntar bisa memberikan tanamanku yang ini sedikit nutrisi atau sedikit unsur hara nitrogen agar dia bisa tumbuh dengan subur ntar nantinya. Oke, jadi ini kita masukkan aja semuanya. Jadi ini kurang lebih sekitar 3 genggam kotoran sapi yang udah kering. Nah, ini ntar bakal kita sirami sedikit karena nggak perlu banyak-banyak karena berapa hari ini terusan hujan di kebun gue ini, jadi tanahnya itu masih lumayan lembab. Oke, jadi untuk yang ini ntar bakal kita update lagi. Mudah-mudahan dia bisa membaik seperti teman-teman yang lain ya. Karena teman-teman yang lain ini dia udah pada menumbuhkan tunas-tunas baru yang banyak ini. Nah, pertumbuhannya benar-benar bagus. Bahkan yang di sini juga udah mulai menumbuhkan tunas-tunas baru. Bahkan yang di sini juga dia sudah menumbuhkan tunas yang baru di samping tanamannya ini. Nah, kecuali ya ini bahkan juga udah menumbuhkan tunas-tunas barunya juga. Baru sadar juga aku ini. Ya, jadi sejauh ini kesimpulannya masih baik-baik aja ya. Sepertinya sabut kelapa memang bisa dijadikan sebagai media tanam asalkan diolah dengan benar. Karena pertumbuhan cabai yang ada di sini itu tumbuhnya miring, udah mulai miring seperti ini. Nah, seperti yang di sebelah ini. Nah, ini sepertinya udah waktunya bagi kita untuk diberikan lanjaran ya. Dan ini aku udah nyiapin 5 batang kayu. Dan ini semuanya bakal kita pakai untuk kelima tanaman cabai ini. Masing-masing satu ini. Aduh, kok ketemu dia? Ngapain sih dia? Belalang. Aduh, nggak fokus teman-teman. Nah, aduh, lompat dia. Ya udah deh, sekarang kita mulai kerjanya. Oke, sip. Jadi ini udah beres. Tapi karena ini rata-rata media tanamnya terbuat dari sabut-sabut kelapa yang masih utuh. Tidak utuh sih, setengah utuh seperti ini. Jadi ketika tadi aku tancapin ininya penyanggahnya di dalam media tanam itu ternyata nggak bisa ketancap gitu karena rata-rata kan media kelapanya itu masih keras dan ya masih keras dan juga padatnya itu tidak seperti tanah. Karena itu tadi ketika aku tancapin dia tidak bisa nembus ke dalam media tanam ini sehingga aku putusin untuk diletakinnya di samping-samping sini. Nah, sebelah-sebelah sini setidaknya dia bisa berdiri dan kemudian baru kita iniin ikat tanamannya ke penyanggahnya ini. Nah, seperti yang di sini juga tadi.
Namun di sini sepertinya tanaman cabai kita yang masih kuning di sini. Nah, ini juga sepertinya masih terlalu kecil untuk diberikan penyangga. Tapi aku paksa aja. Nah, ini walaupun masih kuning tapi kelihatannya karena kemarin sudah kita berikan pupuk kompos atau pupuk kotoran sapi, ini kelihatannya dia udah mulai sedikit menghijau. Tidak kuning, terlalu kuning lagi seperti daun yang di bawahnya ini. Tapi kita lihat ntar gimana ke depannya.